Selamat siang kepada anak-anak MEM kelas 8. Bertemu kembali dengan Bu Lisma hari ini pada materi usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Bisa kita amati di dalam cover di depan kira-kira apa yang akan kita pelajari di dalam materi ini, dan memikir tidak asing bagi kalian karena ketika kalian kelas 7, materi ini pun telah dibahas ya. Tapi untuk lebih jelasnya, coba kita lihat secara keseluruhan apa yang akan dipelajari di dalam bab ini. Di peta konsep, di sini digambarkan secara umum bahwa pesawat sederhana itu adalah terdiri dari ada pengungkit, ada bidang miring, ada katrol. Kemudian apa saja yang termasuk dari jenis pengungkit itu terdiri dari 3, yaitu pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian katrol juga ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Sedangkan bidang miring itu tidak ada jenis bidang miring, hanya satu saja. Sedangkan ketika melakukan pekerjaan dengan menggunakan pesawat sederhana, tentunya harus dibutuhkan usaha. Nah, usaha itu akan mengakibatkan perpindahan dengan gaya yang diberikan terhadap satu benda. Itulah secara umum gambaran apa yang dipelajari pada bab ini. Nah, perhatikan untuk usaha itu sendiri. Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika itu tentunya berbeda ya. Kalau misalnya si A melakukan usaha untuk mencapai nilai yang tinggi pada pelajaran IPA dengan usaha si A memindahkan sebuah buku dari meja yang satu kepada meja yang lain, atau usaha si anak mendorong sebuah beban dari lantai 1 ke lantai 2. Itu dua konteks yang sama-sama usaha tetapi berbeda. Perbedaannya adalah dilihat dari perpindahan ya. Artinya perpindahan itu bisa diukur jaraknya. Kalau usaha untuk memperoleh nilai yang bagus pada pelajaran IPA, sama-sama melakukan pekerjaan dan membutuhkan energi. Seperti di sini usaha berkaitan erat dengan energi. Tetapi si anak tersebut tidak bisa diukur jaraknya berapa perpindahan ilmu yang dia peroleh dari buku atau dari media yang lain terhadap dirinya yang mencapai nilai yang bagus. Sedangkan dalam fisika adalah ketika seorang itu melakukan usaha sehingga benda itu berpindah, misalnya nih seekor kuda menarik karavan ya, beca ini karavan kepada suatu tempat, maka dia akan melakukan perpindahan. Dia membutuhkan energi untuk memindahkan ketiga orang ini. Nah, jadi tentunya berbeda ya. Di usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Berikutnya adalah apa sih hubungan usaha, gaya, dan perpindahan? Ini sangat erat hubungannya. Bahwa usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah. Kenapa ini disampaikan? Karena memang ada kita memberikan usaha tapi tidak berpindah. Contoh ketika kita mendorong tembok. Mungkinkah kita bisa mendorong tembok? Nah, tidak bisa. Apakah kita memberikan usaha kepada tembok? Ya, tapi temboknya berpindah tidak. Jadi kalau dibuat dalam sebuah skema tematisnya atau rumus praktisnya adalah usaha itu kan disebutkan dengan W sama dengan F ini gaya, S ini perpindahan. W sama dengan F kali S. Jika tadi kita mendorong tembok, misalnya gaya yang kita berikan 50 Newton, maka W sama dengan 50 Newton kali S. S-nya tadi kita berpindah berarti 0. Maka 50 Newton dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ketika usaha 0, maka itu disebut dengan usaha sia-sia. Nah, ya, disebut dengan usaha sia-sia. Nah, di sini dikatakan jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha ya. Nah, satuan daripada usaha itu adalah joule. Joule itu diperoleh dari apa? Dari Newton, meter. Newton dengan meter. Newton itu apa? Newton itu apa? Itu kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat, nanti meter dengan meter itu dikalikan jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, itu sama dengan joule ya. Itu kalau diturunkan, kalau dijabarkan. Nah, sekarang hubungan antara daya dan usaha. Apa hubungan daya dan usaha? Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Tentu tidak ya. Nah, coba perhatikan. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit ya, sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Ya, jelas tentu ya. Karena
di sini berbeda usaha yang dilakukan. Nah, secara sistematis bahwa daya adalah W per T. W ini adalah usaha. Usaha itu tadi adalah F kali S. Maka kalau diturunkan P sama dengan W per T atau sama dengan P sama dengan F kali S per T. Nah, seperti itu, F kali S per T. Ya. Nah, sekarang pesawat sederhana, mari kita lihat. Kata pesawat sederhana itu berasal dari dua kata. Ya, pesawat dan sederhana. Pesawat itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk memudahkan pekerjaan. Sederhana berarti alatnya sederhana, digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Pekerjaan siapa? Tentunya pekerjaan manusia, ya, atau pekerjaan benda lain lah bisa, ya. Contohnya ini, seorang anak perempuan dia menimba air di sumur dengan menggunakan katrol. Jadi katrol ini adalah sebuah sederhana. Seandainya dia tidak menggunakan katrol, maka dia akan menggayuh air dengan memakai ototnya sendiri, energinya sendiri tanpa menggunakan alat. Kira-kira mana lebih capek ketika si anak ini mengambil air di sumur dengan menggunakan katrol dengan tidak menggunakan katrol? Nah, itu bisa dilihat dari perhitungan nanti, ya. Kemudian ini seorang ini menaikkan beban menggunakan apa ini? Bidang miring, ya. Dia mendorong suatu benda ke, ibaratkan ini sebuah gerobak lah, ya. Sebuah gerobak. Oke. Nah, pada prinsipnya pesawat adalah alat untuk memudahkan sebuah usaha tadi, ya. Oke. Nah, kemudian pesawat sederhana itu kan salah satunya adalah tuas atau disebut dengan pengungkit. Ada tadi 3, ya, tuas jenis 1, jenis 2, jenis 3. Nah, mari kita analisis apa sih bagian-bagian dari tuas. Misalkan ini sebuah pengungkit, jungkit lah. Kalian pasti sudah pernah melakukan ini ketika masih kecil, ya. Nah, ibaratkan ini adalah beban. Atau misalnya seseorang mengungkit batu dengan menggunakan balok, ya. Nah, untuk memudahkan usaha ini suka dibuat titik tumpu supaya gampang nih diungkit, ya. Nah, jarak antara titik tumpu dengan beban namanya lengan beban, ini LB, ya. Jarak titik tumpu dengan kuasa itu adalah orang yang melakukan, itu adalah LK. Nah, kemudian ini adalah bebannya, kemudian ini adalah tadi orangnya. F ini adalah orang yang memberikan, atau benda apapun, pokoknya F itu adalah yang melakukan. Nah, ini simbol-simbolnya di sini. Ada F, ada LB, ada LK, W, TK, titik tumpu, titik kuasa, titik bebannya. Nah, persamaannya seperti ini. W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, semakin panjang dengan kuasa, semakin kecil gaya usaha yang diberikan. Maka keuntungan mekanik W per F sama dengan LK per LB. Artinya keuntungan mekanik itu adalah ketika orang melakukan suatu pekerjaan dengan memindahkan benda dengan cara pengungkit, ada keringanan, ada keuntungan yang diperoleh. Artinya kan lebih sedikit energi yang digunakan, atau lebih mudah pekerjaan itu dilakukan. Itu artinya. Nah, kemudian jenis-jenis pengungkit itu tadi sudah disampaikan. Nah, contohnya adalah titik tumpu. Titik tumpu itu berada di tengah. Contohnya gunting. Jadi nanti kamu bisa mencari benda-benda yang titik tumpunya di tengah. Di sini adalah bebannya, di sini adalah kuasanya, titik tumpunya di tengah. Sedangkan kalau jenis kedua itu pembuka tutup botol, itu beban di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi di tengah-tengahnya adalah bebannya. Kalau di sini tadi bebannya di ujung kan. Kalau di sini bebannya di tengah-tengah. Titik tumpunya di sini, kuasanya di sini. Ya. Kemudian kalau skop, ya, jenis ketiga itu titik kuasa. Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi kuasanya, tangan kita kan kalau megang skop kan di tengah-tengah, ya. Berarti di sini bebannya, terus apa nih? Titik tumpunya di ujung. Jadi menahannya, menggerakkannya itu di ujung tangan. Nah, seperti itu. Itu hanya jenis saja. Yang lain juga banyak barang-barang yang lain. Berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring ini berhubungan dengan tangga. Nah, seperti orang menaikkan satu beban. Nah, persamaan adalah W per F sama dengan S per H. W ini tarikan usaha F kali S. Nah, kemudian F itu adalah gaya yang diberikan atau gaya kuasa, ya. H itu mana? H bidang miring. Itu tinggi bidang miring. Tingginya bidang miring ini ke sini dihitung dari permukaan ke atas. Berarti dari sini ke sini. Itu tinggi bidang miring. Atau dari sini sampai ke sini itu tinggi bidang miring. Kemudian panjang bidang miring. Panjang bidang miring itu adalah panjang bidang miring. Nah, ini panjang bidang miring berarti dari sini sampai ke sini. Nah, itu panjang bidang miring. Jadi kalau di sini kan di sini sampai ke sini itu adalah H. Ini panjang bidang miring dari sini ke sini. Atau sama dengan dari sini ke sini juga sama. Ya, panjang bidang miring. Yang kedua adalah katrol bergerak. Itu beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, ya. Nah, itu sama dengan 2. LK per LB sama dengan 2. Sedangkan katrol ganda atau gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak adalah KM-nya dihitung dari jumlah tali. Ada berapa talinya? Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Berarti dalam katrol ganda di sini adalah KM-nya sama dengan 4. Nah, kemudian untuk roda gigi atau gear. Nah, ini juga bisa diamati, ya, dalam sepeda, ya. Gear adalah sepasang atau lebih roda gigi yang saling berhubungan dan berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Nah, ya. Jadi coba kalau tidak ada gear, ya, maka sepeda ini akan susah digayuh, ya. Maka efisiensinya adalah output yang bermanfaat dibagi dengan input total. Input satu gaya yang masuk, ya, yang keluar yang dimanfaatkan per yang total yang masuk usahanya. Nah, sekarang kalau pada sistem rangka manusia, di bagian mana terdapat pesawat sederhana? Di sini dikatakan pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Itu pada otot leher. Nah, kalau kita ngunyah, ini kalau kelamaan ngunyah, ini suka sakit di bawah, di samping bawah telinga, ya. Ketika kita sedang mendongkakkan kepala juga, mendongkakkan kepala semata, ya. Leher merupakan titik tumpu antara dagu, dan dagu merupakan posisi beban. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban. Nah, ini, ya, dagu. Kemudian otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Nah, leher bagian belakang titik kuasa, ini beban. Nanti kalau bebannya di tengah,
Ini tadi apa? Termasuk adalah pesawat sederhana jenis kedua, ya. Maka sistem pesawat sederhana terdapat pada otot leher yang termasuk pemungkit jenis pertama. Jadi tumpunya di tengah. Oh ya, tumpunya di tengah ya. Jadi tumpunya di tengah. Bebannya di ujungnya dengan kuasanya sama seperti gunting ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa dilihat contoh soal hubungan antara daya dan usaha. Bagaimana prinsip jenis ketiga? Nah, tadi dua jenis ketiga itu seperti apa? Ya, contohnya tadi skop ya. Beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tetapi kuasa lebih dekat dari titik pada beban. Bayangkan aja di skop. Nah, kalian pasti semua kenal dengan skop. Demikian yang bisa sampaikan pada siang ini. Kalau tidak ada yang mengerti, tidak paham, nanti bisa kita berkomunikasi, bisa diskusi melalui Zoom ya. Selamat siang.